Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho Budi Wirawan, SE, MAK, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi pembelajaran manajemen persediaan. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran mahasiswa dalam penyusunan laporan akuntansi manajemen yang relevan dan andal, serta dalam menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan pengendalian manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menyusun laporan akuntansi manajemen yang mencakup perencanaan, penganggaran, manajemen biaya, dan pengukuran kinerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun pengendalian kualitas serta menerapkan teknik akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk topik manajemen persediaan, mahasiswa ditargetkan mencapai sub CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan sistem manajemen persediaan tradisional. Yang kedua, mampu mendeskripsikan sistem just-in-time dalam pengelolaan persediaan. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dengan kombinasi tatap muka langsung dan pembelajaran daring melalui LMS Sinerba untuk distribusi materi serta pengumpulan tugas mahasiswa. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%, case-based learning atau CBL sebesar 25%, project-based learning atau PJBL sebesar 25%, dan tugas terstruktur sebesar 10%. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ada yang tidak berangkat untuk hari ini? Ada Pak, satu mahasiswa atas nama Farhan hari ini tidak berangkat karena ada pertemuan keluarga. Oh, ada pertemuan keluarga. Oke, ya. Terima kasih. Jadi pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai keputusan investasi modal, dan pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas secara bersama-sama mengenai manajemen persediaan. Adakah teman-teman dari mahasiswa yang mau menyampaikan sedikit mengulas ulasan materi pada minggu sebelumnya? Ayo, satu orang saja. Ya, Mbak Grace. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang ini Pak, apa namanya, capital investment decision atau kayak keputusan investasi modal, di mana keputusan ini tuh adalah keputusan jangka panjang yang digunakan untuk mengalokasikan aset tetap agar nantinya kita bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Oh iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Grace. Ya, terima kasih Mbak Grace untuk review materi sebelumnya. Jadi nanti selama pertemuan ini nanti kita akan melakukan proses berdiskusi ya. Jadi nanti akan saya bagi untuk menjadi dua kelompok kecil dalam kelas ini. Jadi nanti teman-teman semua saya harapkan bisa berdiskusi dengan baik. Begitu ya. Kemudian untuk presensi nanti bisa dilakukan di LMS Sinerba ya. Jadi teman-teman silakan melakukan presensi dulu di LMS Sinerba. Saya beri waktu dulu.
Sudah? Sudah ya? Oke. Masuk ke materi ya, manajemen persediaan. Jadi ketika kita membahas mengenai manajemen persediaan, hal pertama yang muncul itu adalah apa itu persediaan, ya kan? Jadi teman-teman kan sering mendengar kata-kata persediaan, ya kan? Bahkan di rumah pun teman-teman melakukan persediaan untuk barang-barang di rumah. Nah, kira-kira apa sih persediaan itu? Dengan dalam konteks perusahaan ya, baik itu perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Kira-kira apa itu perusahaan? Ayo. Ya, Mas Bagus. Bahan baku. Oh ya, bahan baku ya. Ya, bahan baku. Bahan baku berarti kalau kita berbicara bahan baku berarti itu konteksnya ada di dalam perusahaan manufaktur, ya kan? Karena perusahaan manufaktur kan mengubah dari bahan mentah atau bahan baku menjadi setengah jadi menjadi barang jadi. Kalau kita berbicara di perusahaan dagang berarti itu adalah persediaan barang dagangan, ya kan? Tanpa ada proses mengubah bentuk. Ya, jadi persediaan itu merupakan di sini disebutkan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk tujuan tertentu, baik itu produksi maupun distribusi. Jadi ini adalah konsep dasar dari persediaan. Tadi yang dikatakan oleh Mas Bagus sudah benar, dan ketika kita berbicara persediaan, sesuai dengan topik kita di awal adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan sendiri ini kita berbicara tentang bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya, bagaimana si manajer ini mengatur supaya persediaan yang ada di gudang ini tidak habis atau tidak berlebih, karena itu nantinya akan mempengaruhi kepada biaya-biaya yang nantinya bisa mempengaruhi untung dan ruginya si perusahaan itu. Begitu ya. Nah, manajemen persediaan ini merupakan proses mengatur persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memastikan proses produksi maupun distribusi terjaga dengan baik dengan biaya seminimal mungkin. Jadi adanya manajemen persediaan ini dimaksudkan untuk memperkecil biaya. Salah satu tujuannya itu. Ketika manajemen persediaannya tidak baik, otomatis biaya penyimpanannya juga membengkak dan akhirnya itu menjadi pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya bisa diperkecil oleh perusahaan. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis persediaan. Jadi yang pertama ini adalah persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, di mana persediaan barang dagangan ini sudah jelas ya, hanya ada di perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu apa? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang mereka hanya membeli barang dan menjual barang yang sama, artinya tidak ada proses merubah bentuk atau merubah fungsi dari barang tersebut. Begitu ya, beli sabun ya dijual dalam bentuk sabun, beli beras dijual dalam bentuk beras, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah 2, 3, 4, poin 2, 3, dan 4 ini adalah poin-poin yang hanya ada di perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, ya, bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Nah, dalam perusahaan manufaktur di mana bahan baku datang itu kan masih dalam bentuk bahan mentah ya. Bahan mentah sesuai dengan kaidah manufaktur sendiri ya, merubah bahan mentah menjadi setengah jadi menjadi barang jadi. Otomatis di situ ada bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang bisa jadi ketiga-tiganya ini nantinya memerlukan yang namanya inventory atau penyimpanan. Bisa jadi ada gudang bahan mentah sendiri, ada gudang barang setengah jadi sendiri, ada gudang barang jadi sendiri. Nah, bayangkan berapa pengeluaran perusahaan yang dikeluarkan hanya untuk menyimpan barang-barang tersebut. Sudah mulai ada nyambung ya logikanya ya, logika berpikirnya ya. Nah, untuk
memperkuat logika teman-teman mahasiswa, nanti kita bagi, ini sekarang kita bagi untuk yang daerah sini ini kelompok 1, dan yang di daerah sini ini adalah kelompok 2, di mana nanti ada 2 pertanyaan diskusi yang nantinya kalian bisa berdiskusi dulu selama 15 menit. Ya, selama 15 menit, dan nanti masing-masing dari kelompok diharapkan bisa salah satu dari kelompok ya mewakili untuk menyampaikan pendapatnya setelah proses diskusi. Begitu ya? Sudah jelas ya? Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Begitu ya? Ya, silakan untuk berdiskusi sendiri dulu. Diputar aja kursinya, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan pertama itu adalah mengapa manajemen persediaan ini dianggap penting bagi sebuah perusahaan. Sedangkan pertanyaan yang kedua ini adalah kira-kira apa saja sih kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan manajemen persediaan secara tradisional. Oke ya, 15 menit dari sekarang. Kendalanya apa aja? Kemudian juga koordinasi antara bagian produksi gudang dan penjualan itu kurang efisien. Terus kemudian manajemen persediaan tradisional ini juga bisa yang atas sering menggunakan stok karena prediksi dari permintaan yang tidak ada. Prediksi dari permintaan yang tidak ada. Oke ya, 15 menit sudah berlalu. Silakan untuk kursinya diatur kembali ke posisi semula. Gimana tadi diskusinya? Ini kelompok 1 sepertinya tadi agak seru. Lumayan lah Pak. Oke, langsung saja ya. Untuk kelompok 1 nanti dipilih siapa yang nanti akan mewakili, kelompok 2 nanti siapa yang akan mewakili. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, kira-kira siapa yang akan mewakili untuk membacakan pendapatnya? Saya Pak. Ya, Mbak Dia, silakan. Izin menyampaikan diskusi dari kelompok 1 ya Pak. Jadi untuk mengapa sih manajemen persediaan itu dianggap penting bagi sebuah perusahaan? Untuk diskusi kami menjawab bahwasanya manajemen persediaan itu membantu menjaga ketersediaan barang agar proses produksi dan penjualan itu tidak terganggu Pak. Persediaan yang optimal dapat menekan biaya penyimpanan dan mencegah kerugian akibat kelebihan atau kekurangan dana stok. Terus dengan pengelolaan yang baik, perusahaan juga bisa meningkatkan efisiensi dan kepuasan dari pelanggan. Oke, terima kasih. Ini untuk pertanyaan nomor 1 ya, sudah diwakili oleh kelompok 1. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2 nanti akan diwakili untuk kelompok 2. Siapa yang akan mewakili sih kira-kira? Saya Bapak. Oke, Mbak Lia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya nih Pak. Izin menyampaikan diskusi dari kelompok 2 nih Pak. Jadi tadi pertanyaannya itu apa saja kendala utama yang biasanya dihadapi dalam manajemen persediaan tradisional. Jadi yang pertama itu Pak, biaya penyimpanan yang cukup tinggi. Oke, biaya penyimpanan Menjadi cepat usang nih Pak. Hmm. Nah terus kemudian yang kedua, koordinasi antara bagian gudang, produksi dan juga penjualan itu kurang efisien. Serta dengan prediksi permintaan yang tidak akurat sehingga menyebabkan mengalami persediaannya itu overstock nih Pak, gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kedua kelompok kita hari ini. Ya, dari pertanyaan diskusi ini sebenarnya hanya pertanyaan pemantik sebelum kita ke materi selanjutnya. Jadi kalian sudah benar semua. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kenapa kok manajemen persediaan dianggap penting? Ini yang pertama adalah sudah jelas ya, menjaga kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Ketika persediaannya buruk, otomatis kegiatan operasional juga akan terkendala.
Ketika terkendala, otomatis pesanan oleh konsumen juga pasti akan terkendala. Stok menipis, ketika stok menipis, harga naik dan sebagainya. Nah, itu semua terjadi hanya karena persediaan yang tidak baik. Oke, yang kedua adalah menekan biaya operasional. Jadi semakin besar atau semakin kecil persediaannya, itu nanti akan mempengaruhi seberapa banyak biaya operasional atau biaya penyimpanan yang nantinya akan dikeluarkan oleh perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan layanan kepada pelanggan. Yang keempat, menghindari kehabisan stok atau stock out. Kemudian dukungan untuk pengambilan keputusan, di mana data-data dari persediaan ini bisa kita jadikan sebagai data awal untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ini adalah mengantisipasi fluktuasi permintaan pasar. Jadi ada kalanya yang namanya pasar kan kita nggak tahu ya. Ada kalanya permintaan pasar saat ini normal, ada kalanya ternyata naik. Misalkan pada saat COVID-19, misalkan waktu itu COVID-19, barang-barang herbal seperti kita sebut salah satu merek misalkan Sido muncul ya. Sebelum COVID itu kan penjualannya ya biasa saja gitu kan. Tapi ketika ada COVID dan isu daya tahan tubuh dan sebagainya meningkat, otomatis penggunaan barang herbal, vitamin dan sebagainya. Nah, produk-produk itu permintaannya cenderung naik, ya kan? Nah, ini kan adalah respon dari pasar. Ketika persediaan dalam gudang tidak mumpuni atau tidak mencukupi, perusahaan tidak akan bisa merespon pasar secepat itu. Begitu ya. Ada gambaran teman-teman? Nah, oke. Kemudian permasalahan pada manajemen persediaan tradisional. Ini yang pertama adalah tadi sudah disebutkan ya, overstock. Ketika terlalu banyak menyimpan persediaan, ini menyebabkan biaya penyimpanan juga tinggi. Biaya penyimpanan tinggi, tempatnya juga harus yang luas. Ya kalau produknya adalah produk-produk kecil, misalkan roti misalkan, atau remote misalkan, remote TV misalkan. Tapi kalau produk-produknya adalah produk-produk yang besar, misalkan Honda dengan mobil dan motornya misalkan, semakin banyak persediaannya, otomatis kan memerlukan gudang yang semakin besar. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji karyawan di gudang misalkan, atau listriknya, internetnya dan sebagainya. Nah, maintenance-nya dan sebagainya. Nah, itu kan biaya-biaya yang timbul atas adanya lonjakan persediaan yang cukup besar. Yang kedua adalah stock out atau kehabisan stok. Ketika permintaan tidak terpenuhi karena stok habis, ini nantinya akan menyebabkan kehilangan penjualan. Ketika penjualan hilang, otomatis ini nantinya akan mengurangi laba perusahaan atau proyeksi laba perusahaan itu pasti akan turun. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lead time atau waktu tunggu. Teman-teman kalau belanja di Shopee, Tokopedia dan marketplace lainnya, ketika kita klik beli, itu kan nggak mungkin barang langsung datang kan? Pasti ada waktu tunggu ya. Biaya pengiriman misalkan 2 hari atau 3 hari. Lah itulah yang disebut dengan lead time. Jadi dalam perusahaan pun ketika kita memesan itu tidak serta-merta barang itu nyampe pada detik itu juga. Jadi perusahaan harus memperhitungkan dengan benar lead time-nya, waktu tunggunya 5 hari. Oke, 5 hari. Misalkan kapasitas produksi per hari 500. Berarti dikalikan 5 hari. Ya kan? Karena waktu tunggunya adalah 5 hari. 5 kali 5 berapa? 25 ya. Berarti 2.500. 2.500 dalam 5 hari produksi. Nah, satu kali produksi satu produk ini memerlukan bahan baku berapa? Per hari kita membutuhkan bahan baku berapa? Kalikan 5 hari. Nah, otomatis minimal ketika di gudang persediaan sudah mencapai batas limit, ini harus melakukan recall ya, jadi pemesanan kembali.
supaya nanti antara waktu pemesanan dengan lead time-nya ini pas. Jadi tidak ada kegiatan operasional yang terhambat atau terhenti karena lead time-nya ternyata masih belum nyampe barangnya. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, yang keempat adalah biaya penyimpanan tinggi. Tadi sudah kita bahas. Dan yang kelima adalah informasi yang tidak real time. Nah, ini adalah kendala-kendala yang dialami ketika kita menerapkan manajemen persediaan secara tradisional. Nah, muncul pertanyaan lagi, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk mensiasatinya, ya kan? Nah, jadi di Jepang itu tahun 1940 ini pertama kali dikenalkan konsep just in time oleh Toyota waktu itu. Jadi Toyota karena keterbatasan tempat, kebayangkan Toyota produknya apa? Mobil, ya kan? Mobil jadi satu kan segarasi di rumah kita, ya kan? Bayangkan itu adalah ribuan mobil. Berapa garasi yang perlu disiapkan oleh Toyota hanya untuk stok mobilnya dia saja. Nah, akhirnya manajemen Toyota pada waktu itu menciptakan manajemen persediaan just in time. Just in time ini kalau teman-teman familiar, jelas familiar lah ya, itu sistem PO lah. PO itu apa? Pre-order lah ya. Nah, sistem produksi tepat waktu pertama kali dikenalkan oleh Jepang sebagai upaya dalam memperkecil penggunaan sumber daya dalam produksi mereka. Kemudian Jepang ini melakukan eliminate of waste karena Jepang tidak memiliki resources yang mumpuni sehingga dalam proses pengambilan keputusannya selalu menganut prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Jadi dalam just in time ini barang akan diproduksi hanya ketika ada pesanan dalam jumlah yang tepat dan tanpa adanya pemborosan bahan baku. Jadi ketika ada pesanan baru barang diproduksi. Ketika tidak ada pesanan ya sudah. Seperti itu. Itu adalah konsep awal dari just in time. Oke. Nah, ini lanjutannya konsep dasar just in time. Ini yang pertama adalah lean production ya. Lean production ini merupakan barang yang diproduksi hanya ketika ada permintaan. Ketika ada permintaan otomatis itu adalah ada kebutuhan dari pasar, ya kan? Baru barang itu diproduksi. Kemudian yang kedua adalah autonomisasi. Autonomisasi ini apa? Autonomisasi ini adalah pemberhentian produk cacat atau bagian atau part yang cacat untuk tidak dilanjutkan ke departemen berikutnya. Misalkan ini remote ya, remote ini kan ada bagian-bagiannya ya, tombolnya ini berbahan dasar karet, casingnya sendiri, kemudian komponen di dalamnya sendiri dan sebagainya. Nah, kalau konsep just in time, ketika si tombol ini ternyata ada cacat, ini tidak akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Jadi berhenti di situ, tidak ada pemborosan. Kalau yang tradisional, ada cacat sedikit, masih berlanjut ke proses berikutnya. Akhirnya ketika sudah dirakit, muncullah barang-barang reject. Akhirnya dijual dengan harga lebih rendah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ada barang-barang reject di pasaran, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja yang fleksibel, di mana tenaga kerja ini bisa diatur. Ketika ada project A, pesanan 1000, oke, kita membutuhkan karyawan sebanyak 200. Oh, project B hanya 250 pieces, oke, kita hanya membutuhkan 50 karyawan. Jadi besar kecilnya karyawan ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan si manajemen. Seperti itu. Kemudian sasaran implementasi JIT ya, atau just in time. Ini yang pertama adalah zero defect atau tidak ada barang yang rusak. Itu sudah jelas karena ketika ada part yang rusak itu langsung di stop.
pada bagian itu dan tidak dilanjutkan kepada bagian-bagian perakitan yang lainnya. Kemudian tidak ada waktu setup. Waktu setup ini lebih ke waktu setup mesin ya. Yang ketiga, ini tidak ada kelebihan lot. Artinya barang yang diproduksi ini benar-benar jumlahnya sama dengan barang yang dipesan. Artinya tidak menimbulkan penyimpanan di gudang produk jadi. Kemudian tidak ada penanganan. Tidak ada penanganan, artinya tidak ada pemindah tanganan dari bahan baku ke bagian produksi. Dari produksi, nah ketika banyak dipindah tangankan, otomatis kemungkinan untuk barang itu cacat juga lebih besar, ya kan? Kemudian tidak ada antrian, karena hanya melayani pembuatan produk ketika ada pesanan saja. Tidak ada kerusakan mesin, karena perawatannya juga secara berkala. Dan tidak ada lead time atau waktu tunggu seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah tabel perbandingan antara sistem JIT atau just in time dengan sistem tradisional, di mana sistem JIT ini menggunakan sistem pull through atau kita memproduksi hanya ketika ada pesanan. Sedangkan sistem tradisional itu menggunakan sistem push stroke. Jadi kita memproduksi sebanyak-banyaknya dulu. Sebanyak-banyaknya dulu, kita genjot produksinya sebanyak-banyaknya. Berdasarkan apa produksinya? Berdasarkan prediksi. Di masa datang kita kemungkinan akan menjual sekian ribu produk. Nah, kalau just in time dasarnya dari apa? Ya dari aktual, ketika ada pesanan, yaitu diproduksi. Gitu. Nah, just in time tadi sudah disebutkan tidak ada persediaan yang signifikan karena bahan baku yang kita beli itu hanya pas untuk produksi saat itu juga. Sedangkan tradisional sangat-sangat signifikan persediaannya, otomatis membutuhkan gudang dan sebagainya. Kemudian just in time ini sel-sel pemanufakturan, artinya unit-unit produksi ini bisa dipecah menjadi unit-unit yang kecil ketika ternyata pesanannya tidak terlalu banyak, tidak usah menggunakan pabrik utama, kita bisa menggunakan lokasi kecil yang memang hanya dikhususkan untuk proyek tersebut. Sedangkan kalau tradisional ini berstruktur ya departemen. Jadi ketika pesanan ketika melakukan produksi ya hanya dilakukan di tempat itu saja, di kantor, di pabrik tersebut. Kemudian tenaga kerja terinterdisipliner. Jadi maksudnya adalah satu karyawan atau satu pegawai ini bisa mengerjakan 2 atau 3 atau 4 pekerjaan sekaligus. Artinya lebih fleksibel, yang tadi menghubungannya ke jumlah tenaga kerja yang lebih fleksibel. Sedangkan pada tradisional ini tenaga kerjanya terspesialisasi. Saya hanya spesialisasi di marketing, kamu spesialisasi di produksi saja. Jadi ya sudah, saya marketing top, gitu. Artinya tidak bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Kemudian pengendalian mutu atau total quality control. Pada JIT atau just in time, ini pengendalian mutu dilakukan secara terus-menerus dari tahap awal hingga ke tahap akhir. Itulah yang menyebabkan barang cacat itu sudah bisa diprediksi dari awal dan tidak berlanjut sampai akhir. Sedangkan tradisional ini level mutu acceptable, di mana biasanya barang akan dicek QC-nya ini nanti ketika barang sudah berbentuk barang jadi, misalkan remote control ini. Ketika jadi dicek, oh ternyata nggak nyala, oh ternyata tombolnya rusak misalkan dan sebagainya. Ketika sudah rusak, ya sudah, ini hanya menjadi sampah dan tidak bisa difungsikan. Tetapi sudah memakan biaya, ya kan? Karena menyerap bahan baku ada di sini, yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir ini adalah desentralisasi jasa, dan yang pada tradisional ini adalah sentralisasi jasa. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai materi manajemen persediaan pada pertemuan pagi ini?
Adakah yang ditanyakan? Sudah? Cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Mas Iki cukup jelas? Jelas sekali, Pak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa mengisi link kesimpulan mengenai pertemuan pada pagi hari ini. Jadi ini adalah link Mentimeter. Silakan di-scan saja barcode-nya. Oke ya, sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi, mungkin ada salah satu dari teman-teman mahasiswa untuk bisa menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan dari pertemuan kali ini. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Mas Loki. Baik, menurut pendapat saya, manajemen persediaan yang efektif sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan efisiensi biaya bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, sistem just-in-time atau JIT hadir sebagai solusi modern untuk mengatasi kelemahan sistem persediaan tradisional dengan prinsip memproduksi sesuai kebutuhan. Dengan sistem JIT, perusahaan dapat meminimalkan persediaan, mengurangi pemborosan, dan juga meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Ya, terima kasih Mas Luki yang telah membantu mewakili teman-teman yang lainnya untuk menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Untuk yang lain sudah diisi semua Mentimeternya? Sudah ya? Oh ya, untuk di LMS Sinerba ini sudah ada materi, nanti ada asesmen juga. Nanti silakan kalian akses saja di Sinerba. Untuk asesmennya ini sudah ada di Sinerba. Jadi nanti materinya di-download, ini tinggal diklik saja nggak apa-apa. Ini linknya langsung ke tautannya. Begitu ya. Oke. Nah, a teacher open the door, but you must enter and explore it by yourself. Jadi teman-teman semuanya, saya ini di sini bukan berarti saya di depan ini terus saya yang pinter, paling pinter gitu, enggak ya. Karena saya di depan ini, saya hanya membukakan pintu dari teman-teman semua. Jadi silakan explore itu semua, silakan cari sumber lainnya, silakan teman-teman belajar di mana saja, karena nantinya kesuksesan teman-teman mahasiswa menjadi tanggung jawab masing-masing individu, ya kan? Begitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata atau perbuatan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.